Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sekedar bercerita ya, tidak saya menunjukkan cara nyetel dan sebagainya. Ini saya mau melakukan penyetelan ulang celah dari platina, kemudian saya mencoba ganti platina yang lain. Kenapa saya melakukan itu? Jadi mobil saya menurut saya ya sudah enak sekali. Cuman kalau saya perbandingkan dengan dahulu kayaknya berbeda. Karena apa? Saya juga melakukan perubahan. Seingat saya dahulu mobil saya itu kalau full to memakai AC dapat 10. Ini tanpa AC maksimal 19. 1 liter dapat menempuh 9 km. Itu maksudnya. Menurut saya ini terjadi penurunan performa. Ya, ini untuk faktor karburator kita abaikan dulu teman-teman, karena saya juga melakukan perubahan di karburator. Salah satunya yaitu melakukan pembesaran di spuyer stasioner, karena ini menurut anak saya kayaknya lebih enak sedikit dibesarkan Pak untuk spuyer stasioner. Memang enak itu teman-teman. Kemudian saya melakukan perubahan celah platina. Jadi sudah sekitar setahun lebih ya teman-teman, saya itu memakai celah platina yang tidak standar seperti sebelumnya. Celah platinanya 0,45 mm, itu artinya celah di rubbing block sangat rapat, mungkin sekitar 0,3. Padahal kalau acuan di buku petunjuk itu memakai celah rubbing block, celah di sini ebonit. Jadi kalau di sini semakin rapat, maka kebalikannya bukaan platina semakin renggang. Jadi kemarin saya menyetel celah platina ya, bukan celah rubbing block, itu memakai 0,45 mili. Cuman saya tidak mengukur di sini, pastinya di sini kurang dari 0,4, lebih rapat. Nah itu kenapa saya lakukan, karena saya merasa, ya ini perasaan susah ya teman, koil saya kayaknya terlalu panas. Kalau sekarang dengan celah yang renggang ini hangat aja. Ini kembali lagi ke perasaan ya, sulit. Kalau patokan anak saya katanya koil itu pasti panas, tapi selama masih bisa dipegang. Kayaknya waktu itu ya kalau dipegang nggak tahan, tangan kita nggak tahan. Nah itu kan juga beda-beda tiap orang. Tapi saya curiga memang koilnya sudah usia, itu juga koil bekas. Jadi hari ini saya coba akan kembalikan, karena saya mencurigai celah yang terlalu rapat tadi membuat tidak maksimal arus yang ke busi, gampangnya begitu, karena itu di bawah standarnya. Artinya platina kurang lama menutupnya. Nanti saya mau kembalikan ke standar pabrik, memakai celah rubbing block 0,45. Nanti kalau diukur di sini kemungkinan hanya 0,3 mm. Dan itu sesuai sekali dengan hanya satu channel aja di YouTube, yaitu channel Goprak Group, Goprak Channel. Itu montir panggilan teman-teman. Saya yakin beliau itu orang yang sangat berpengalaman menangani berbagai macam mobil dengan berbagai macam problem. Setahu saya, seingat saya, di video tentang Kijang pasti dia menyarankan celah yang rapat ya 0,3 tadi. Artinya ya sesuai standar teman-teman. Kemudian di samping keluhan yang boros tadi, ada satu keluhan lagi, yaitu sepertinya di RPM tinggi kurang nendang. Jadi ketika skep sekunder membuka itu kayaknya ya kurang maubus gitu. Ya itu bisa jadi faktor karbu tadi. Tapi sudah saya bilang kita kesampingkan karbu dulu. Kita lihat di sini. Kayaknya ada permasalahan teman-teman. Yaitu kita harus bisa ya memilih platina itu. Ternyata beda-beda. Saya punya 3 platina. Yang ini bawaan dulu dari Delco ya. Dan saya beli kata tokonya yang ini original Denso. Ini satu toko, satunya ini original Denso tapi yang katanya tipe racing. Bedanya apa? Tidak ada lubangnya di sini dan ada tutupnya. Lah ini teman-teman ada pengaruhnya kalau saya lihat apa hubungannya dengan RPM tadi, RPM tinggi tadi kurang nendang. Yaitu ini pirnya teman-teman, pirnya ini beda kekerasannya. Ini sedikit lebih keras daripada ini. Tetapi yang bawaan Delco ini sangat lunak teman. Ini bisa kita ukur dengan metode ya pakai neraca pegas harusnya. Tadi saya pakai metode yang simpel aja, memakai ini jari saya yang paling lemah yaitu jari kiri. Saya nggak kuat, kali ini kuat. Ya, pakai metode ini
juga bisa teman-teman. Ini kita adu ya, ini sama kayak spuyer, harusnya ya harus bentuknya sama ya teman-teman, antara ini besarnya harus sama, terus tempatnya beda ya. Kalau semakin di sini semakin berat, semakin ke ujung ya semakin ringan. Udah saya coba ya, ini hanya gampangnya saja kita adu, ternyata ini lebih duluan renggang. Saya bolak-balik ya gitu. Yang paling akurat ya ini teman-teman, dikasih bandul aja, pakai tali gitu kecil, benang, bawahnya dikasih batu bata atau apa. Nanti bandingkan mana yang paling memerlukan batu bata yang berat, itu artinya pirnya yang paling keras. Kenapa kita perlu pir yang paling keras? Yaitu pada RPM tinggi supaya tidak floating. Kayaknya di mobil saya itu floating, tapi karena ini tidak ada beda jauh ya, yang mau saya pasang dengan yang dulu, kemungkinan ya dari celah tadi, celah yang semakin renggang itu memerlukan waktu kan teman. Semakin renggang celah platina itu memerlukan waktu antara buka tutup, jaraknya semakin jauh. Orang lari itu jaraknya ya memang hanya 0,0 berapa detik, tapi tetap pengaruh teman-teman. Jarak yang beda 0, mili tadi. Apalagi bila pirnya ini lemah, itu kalau di bahasa otomotif namanya floating, ngambang. Karena apa? Ya karena ini sistem mekanis. Jadi paling aman ya ganti CDI gitu teman-teman. Jadi kita hanya bicara ini kenapa saya merubah, alasannya seperti itu. Saya cari yang paling keras. Jadi ini nggak saya rekomen yang bawaan Delco ini. Benar-benar lunak. Ini kalau kecepatan rendah oke, tapi sudah RPM tinggi, kemungkinan besar terlambat membuka menutupnya. Apalagi celahnya semakin lebar. Jadi nanti saya akan melakukan 2 perubahan, yaitu merapatkan kembali celah platina di sini 0,45 di celah rubbing block. Nah, nanti di sini ngikutin saja, kemungkinan ya sekitar 0,3 seperti yang saya ketahui, yang kita ukur saat ketemu yang datar ya, bukan ketemu tonjokan. Jadi ketika bebas, ketika ini menutup. Dan yang kedua saya akan nyoba pakai yang ini. Tapi kalau secara konstruksi memang ya bagus ya ini ya. Ini tidak ada lubangnya, artinya luasan area sentuhnya lebih banyak ini. Itu kan rumus dari arus ya, semakin lebar ya semakin banyak bisa menampung arus gitu aja. Tapi saya merasa ini kok sedikit lebih keras. Jadi saya coba ini teman-teman, memakai ini yang lebih keras dan celahnya kita pakai standar. Oke, nanti kita sharing seperti apa hasilnya. Karena saya inginnya juga yang pertama itu bisa kembali 110. Tapi sebenarnya tidak terlalu memikirkan soal konsumsi. Tapi saya fokus ke ini itu. Businya kenapa nggak bisa putih lagi seperti dulu. Sekarang itu coklat aja teman-teman. Ya paling coklat muda itu. Tapi nggak bisa sampai putih bersih. Dan ini saya juga mengganti, katanya juga original. Ini 0,27 lebih besar. Standarnya kan 0,25. Nanti coba saya kembalikan. Nanti kalau ini terlalu besar menurut saya juga terlambat, karena perlu waktu untuk menyimpan di sini. Saat menutup itu kan disimpan ya, saat membuka dilepas. Ada waktu yang terbuang karena untuk mengisi ini yang lebih besar. Itu aja. Ini logika yang tidak paham elektronik saya ini. Semuanya karena kepo aja. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang terlebih penting memberikan hiburan pada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.